Pelaksanaan ibadah haji tahun ini kembali dibuka secara bertahap mulai 4 Oktober 2020. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya pemerintah Arab Saudi melarang pelaksanaan umroh akibat pandemi COVID-19 tepatnya sejak Maret 2020 lalu. Tahapan selanjutnya akan berlaku mulai 18 Oktober dengan maksimum 15.000 orang jamaah umroh dan 40.000 anggota jamaah sholat diperkenankan masuk. Hanya saja, masih diperuntukkan bagi warga negara dan penduduk tetap Arab Saudi. Bahkan, pendaftaran juga dilakukan melalui aplikasi. Tahapan lebih lanjut yakni untuk jamaah di luar Arab Saudi, baru diperkenankan menjalani ibadah umroh setidaknya mulai 1 November mendatang. Meski demikian, ada 3 negara yang warganya belum diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka kembali izin berziarah ke Tanah Suci untuk ibadah umroh di tengah tindakan pencegahan COVID yang kian masif. Meski demikian, ada sejumlah negara yang warganya tentunya masih dilarang masuk oleh Arab Saudi. Lalu bagaimana dengan Indonesia dan seperti apa ketentuan baru yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi? Untuk menjawab hal ini, kita akan membahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili dan juga Bendahara Umum Asosiasi Umum Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia M. Tauhid Hamdi. Terima kasih Pak Tauhid dan juga Pak Aceh telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini tentunya sebuah kabar gembira untuk kita yang ingin beribadah kembali ke Tanah Suci mengingat kemarin sempat tertunda. Pak Aceh, ini Anda melihat atau mungkin adakah informasi terkini yang didapat oleh DPR sendiri terkait dengan pembukaan kembali jemaah umroh di Arab Saudi ini? Ya, saya kira keputusan kerajaan Arab Saudi yang membuka secara bertahap pelaksanaan ibadah umroh ini menggembirakan ya buat kita semua, buat umat Islam di seluruh dunia dan khususnya untuk bangsa Indonesia begitu. Namun memang pemerintah Arab Saudi sendiri membuka kebijakan pembukaan umroh tersebut masih dilakukan secara bertahap. Nah, yang memang sudah disampaikan secara resmi bahwa kemungkinan akan membuka untuk warga negara di luar Arab Saudi dengan kapasitas yang lebih besar itu nanti akan kemungkinan akan pada tanggal 1 November 2020 ya dengan kapasitas yang lebih terbuka gitu ya. Nah, tapi tentu ini semua tergantung ada penjelasannya ya, bahwa hal tersebut menunggu pengumuman resmi berakhirnya pandemi COVID-19 atau setidaknya berkurang. Artinya secara resmi memang tetap harus memantau perkembangan dari pengendalian COVID-19 di berbagai negara muslim tersebut. Memang kalau kita mendengarkan kabar dari beberapa informasi bahwa Indonesia sejauh ini kan masih belum disebut sebagai salah satu negara yang tidak diperbolehkan untuk menjadi negara yang memasuki Arab Saudi begitu. Saya pribadi juga melakukan komunikasi secara intens dengan Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah, yaitu Bapak Dr. Endang Jumali yang memang selalu mengupdate perkembangan yang diberikan kepada kami ya. Sejauh ini memang belum ada kabar lebih lanjut, tetapi memang seperti yang saya sampaikan tadi soal 1 November 2020 ini itu juga tergantung dari perkembangan dari pengendalian penanganan COVID-19. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa Mbak Eliza di Arab Saudi juga memang sejauh ini masih sangat cukup besar ya COVID-19-nya. Data yang terakhir itu kan bisa mencapai 300 ribuan. Di Indonesia pun juga saya kira sudah mencapai ke arah sana. Jadi tentu
ini sejauh yang kita lihat memang tergantung dari sejauh mana penanganan COVID-19 terutama di negara kita sendiri gitu. Tapi tentu kita berharap bahwa penanganan COVID bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kita pada 1 November nanti sudah bisa diizinkan untuk mengirimkan calon jemaah umrohnya ke Arab Saudi. Oke, berarti Pak kalau bisa dikatakan 1 November itu masih tentatif karena melihat kondisi baik itu di Arab Saudi sendiri dan juga kondisi Indonesia. Karena kita lihat meskipun nama Indonesia tidak tercantum dari 3 negara yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi, tapi kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan deteksi atau masif sekali untuk mengetahui terkait dengan kasus positif COVID ini. Nah ini berarti masih ada kemungkinankah akan berubah? Seperti itu Pak? Ya saya kira ya tentu kita mendorong ya. Kami di Komisi 8 kan juga bermitra dengan BNPB yang diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk menjadi Satgas COVID-19. Implikasi dari penanganan COVID-19 ini tentu akan mempengaruhi terhadap berbagai hal, termasuk diantaranya soal pelaksanaan penyelenggaraan umroh ini. Jadi kami selalu menekankan bahwa kalau penanganan COVID-19 ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan dapat terkendali, maka ini juga implikasinya akan dirasakan dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh yang insya Allah akan diberikan aksesnya pada tanggal 1 November nanti. Tapi tentu kita juga harus reserve jika memang misalnya pada tanggal 1 November ternyata penanganan COVID kita masih dalam tren yang belum menggembirakan, misalnya trennya masih tetap naik, tingkat penularan, tingkat positif rate-nya masih rata-rata misalnya dalam 2 minggu terakhir ini kan kita masih di 4.000 terus gitu ya. Tentu ini ya jangan berharap bahwa kita akan bisa mengirimkan calon jemaah umrohnya ke Arab Saudi begitu Mbak Elisa. Oke baik, saya beralih ke Pak Tauhid. Pak Tauhid ini kalau melihat kondisinya nanti kita harapkan tentunya 1 November kita benar-benar sudah bisa umroh seperti itu. Nah ini adakah kemungkinan perubahan-perubahan baik itu syarat dan juga jumlah kuota yang dibatasi? Iya. Terima kasih Mbak Elisa. Kita tentunya turut bergembira mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, di mana telah dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umroh untuk kaum kalangan Saudi Arabia sendiri dan ekspatriat. Tentunya 2 hari yang lalu, 4 Oktober 2020 sudah dibuka tahap pertama, ya 17 Safar ini sekitar 30% untuk jemaah umroh. Kemudian nantinya tanggal 1 Rabiul Awal atau 18 Oktober akan dibuka sebanyak 75%, dan tahap yang ketiga 15 Rabiul Awal atau 1 November untuk 100%. Itu tahapan-tahapan yang diberikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah umroh. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan COVID-19 ini tidak membesar di Saudi Arabia dan di tanah air kita, karena tentunya kalau ada perubahan-perubahan, tentu Kementerian Haji Arab Saudi akan merubah kebijakan-kebijakan ini. Dan tentunya perlu ketahui bahwa 1 November itu belum pasti jemaah umroh akan berangkat ke Saudi Arabia dari tanah air kita. Kenapa? 1 November itu adalah batas 100% untuk kalau tidak ada terjadi apa-apa di Saudi Arabia. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada terjadi penambahan COVID di Saudi Arabia, terutama di Mekah. Kemudian keterangan-keterangan selanjutnya bahwa 30 hari sebelum keberangkatan itu tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan kita lakukan baik di tanah air kita ataupun di Saudi, terutama pelaksanaan PCR. PCR itu kalau Saudi Arabia, penerbangan Saudi Arabia menerapkan 75
74 jam sebelum berangkatan PCR-nya itu berlaku. Kemudian tentunya tidak serta-merta karena ini keberangkatan jemaah umroh yang begitu besar, bisa sampai 5 sampai 6 ribu setiap harinya ke Saudi Arabia, tentu tidak mungkin akan tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada kuota yang akan diberikan kepada jemaah umroh kita dari Indonesia. Mungkin tadinya 5.000, 6.000 per hari, mungkin cuma 1.000 atau 2.000. Tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Kemudian masalah umur juga telah disyaratkan, mungkin hanya umur 18 tahun minimum, kemudian paling tinggi umur 65 tahun. Ini juga persoalan karena rata-rata biasa jemaah umroh kita di atas 65 tahun. Kemudian kita sistem aplikasi sekarang memakai ada Itamarna dengan Tawakalna. Dua aplikasi ini yang dipakai Kementerian Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke. Nah ini tadi ya, berarti akan ada pengurangan kuota seperti itu bisa dikatakan karena ya pasti Arab Saudi juga melihat terkait dengan situasi terkininya di sana. Tapi kalau tadi terkait dengan tes PCR, berarti ini akan ada tambahan biaya kah? Bisa dikatakan seperti itu? Ya betul, jadi akan ada tambahan untuk jemaah umroh ini untuk tes PCR. Belum lagi kalau pemerintah Kementerian Haji Arab Saudi menerapkan misalnya pengisian bus yang biasanya 45 orang kemudian diisi hanya 20, itu tentu akan berpengaruh kepada harga yang dijual oleh teman-teman di Ampuri. Kemudian belum lagi kalau ada persyaratan yang biasanya sekamar berempat di kamar, kalau ketentuan Kementerian Haji Arab Saudi menetapkan 2 orang sekamar, tentu akan bermasalah juga. Harga akan menjadi lebih mahal, yang biasanya berempat jadi berdua. Oke, nah ini apa saja yang disiapkan mungkin oleh Ampuri sendiri untuk mensosialisasikan terkait dengan hal ini. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Pak Tauhid dan juga Pak Aceh. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.